Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Satriawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang clustering menggunakan metode K-means. Clustering menurut Everett merupakan kelompok entitas yang memiliki kesamaan dan memiliki perbedaan dengan entitas dari kelompok lain. Dan algoritma clustering menurut Su and Wunsch, yaitulah namanya, yaitu algoritma clustering bekerja dengan mengelompokkan objek-objek data, pola, entitas, kejadian, unit, serta hasil observasi ke dalam sejumlah klaster tertentu. Dengan kata lain, algoritma clustering melakukan pemisahan atau pemecahan segmentasi data ke dalam sejumlah kelompok atau klaster menurut karakteristik tertentu. Tujuan clustering yaitu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pengelompokan untuk pemahaman dan untuk penggunaan. Untuk pemahaman biasanya digunakan untuk sebagai proses awal, kemudian dilanjutkan dengan pekerjaan seperti summarization atau rata-rata dan juga standar deviasi. Pelabelan kelas untuk setiap kelompok sehingga dapat digunakan sebagai data training dalam klasifikasi supervised. Clustering untuk pemahaman yaitu bertujuan untuk mencari prototipe kelompok yang paling representatif terhadap data, memberikan abstraksi dari setiap objek data dalam kelompok di mana sebuah data terletak di dalamnya. Nah, contoh dari untuk clustering untuk pemahaman, diantaranya itu di bidang biologi, yaitu pengelompokan berdasarkan karakter tertentu secara hierarkis, atau itu pengelompokan gen yang dimiliki fungsi sama. Di bidang information retrieval, yaitu web research. Di bidang klimatologi, pengelompokan pola tekanan udara yang berpengaruh pada cuaca dan sebagainya. Nah, di sini kita akan clustering menggunakan metode K-means. Dalam machine learning dan statistik, K-means merupakan metode analisis kelompok yang mengarah pada pembagian objek pengamatan ke dalam kelompok atau cluster, di mana setiap objek dimiliki oleh sebuah kelompok dengan mean atau rata-rata. Dan metode ini mencoba untuk menemukan pusat dari kelompok atau centroid dalam data sebanyak iterasi perbaikan yang dilakukan. Langkah-langkah melakukan clustering menggunakan metode K-means yaitu yang pertama, menentukan jumlah cluster. Yang kedua, alokasikan data ke dalam kelompok secara acak. Yang ketiga, hitung pusat cluster atau centroid menggunakan mean untuk masing-masing kelompok. Yang keempat, alokasikan masing-masing data ke centroid terdekat. Yang terakhir yaitu kembali ke langkah 3, yaitu hitung pusat cluster atau centroid menggunakan mean untuk masing-masing kelompok jika masih ada data yang berpindah cluster, atau jika nilai centroid di atas ambang, atau jika nilai pada fungsi objektif yang digunakan masih di atas ambang. Itu ketika centroidnya berubah-ubah. Nah, di sini kita akan melakukan contoh example. Di sini ada data nasabah dan usia. Untuk centroid, kita tentukan berapa centroid yang kita ambil. Yaitu di sini kita menggunakan dua centroid, yaitu centroid awal atau centroid 1 yaitu 35 dan centroid 2 itu 56 seharusnya. Nah, setelah kita menentukan centroid, kita melakukan perhitungan jarak terdekat. Di sini kita akan menggunakan data satu dimensi, jadi kita tinggal mengurangkan saja. Apabila kita menggunakan data dua dimensi, kita menghitungnya jarak dengan menggunakan rumus segitiga, yaitu rumus segitiga Pythagoras untuk menghitung jarak. Nah, di sini dapat diketahui jarak ke centroid 1 10, 3, 0, 14, 23, 13, 30. Sedangkan jarak ke centroid 2 11, 24, 21, 35, 28 dan 9. Nah, kemudian dikelompokkan menjadi C1 dan C2. Di sini C1 yaitu nasabah A, B, C, D, dan C2 E, F, G. Kemudian kita hitung rata-rata dari C1 dan C2 yang sudah dikelompokkan tadi untuk mendapatkan centroid yang baru. Dan hasilnya seperti itu. Centroid 1 33,25, centroid 2 57. Nah, kemudian kita ulangi lagi langkah tersebut, langkah yang sudah kita lakukan barusan, dengan menghitung jarak ke C1
dan jarak ke C2 menggunakan sentroid yang baru. Dapat dilihat hasilnya, yaitu jarak ke C1 dan jarak ke C2. Kemudian dikelompokkan lagi menjadi kelompok C1 dan C2. Masih sama, A, B, C, D itu termasuk kelompok klaster 1 dan E, F, G itu kelompok klaster 2. Kemudian kita rata-rata lagi untuk menghasilkan sentroid yang baru, yaitu A, B, C, D dibagi 4, dijumlah dulu dibagi 4, hasilnya 33,25. Yang C2 E, F, G dijumlahkan terus dibagi 3, hasilnya 57. Nah, dapat kita lihat sentroid yang akhir dan awal ini masih tetap atau tidak berubah. Dan persyaratan tadi ketika berubah maka diulangi lagi langkah ketiga. Ini sudah tidak, data sentroid ini sudah tidak berubah-ubah. Nah, maka dari itu sentroid inilah yang menjadi hasil dari clustering kita. Oke. Itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bisa dipahami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.